Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, sebagai penutup saya ingin mengulas secara singkat tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Pertama, ada beberapa kata yang bisa dikatakan sebagai evaluasi, atau seringkali evaluasi sering disebut dengan beberapa kata sebagai berikut. Pertama adalah pengukuran, yang kedua adalah evaluasi atau assessment, kemudian yang ketiga adalah ujian, kemudian juga penilaian, dan bisa juga sering disebut sebagai ulangan. Walaupun memiliki perbedaan dalam istilah atau dalam kata, namun pada hakikatnya semuanya memiliki kesamaan dalam pengertian. Evaluasi adalah salah satu bentuk untuk mengukur, menakar, atau menilai kemampuan yang dicapai oleh siswa dalam periode atau kurun waktu tertentu, tergantung dari kebutuhan sebagai seorang guru dalam rangka menilai kemampuan yang telah dicapai siswanya pada periode atau pada mata pelajaran tertentu. Jadi di sini evaluasi bisa dilaksanakan secara periodik. Dalam pengertian periodik itu bisa bentuknya ulangan harian, bisa bentuknya mingguan, bisa juga bentuknya bulanan atau triwulan, bisa juga bentuknya dalam satu semester atau 6 bulan. Jadi tergantung pada kebutuhan. Kalau harian itu bisa dalam bentuk setelah kita melaksanakan kegiatan KBM dalam satu mata pelajaran, bisa dalam bentuk pretest atau tes awal sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan kemudian juga bisa kita melaksanakan bentuk post test atau penilaian di akhir kegiatan pembelajaran untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami atau mengerti materi pembelajaran yang telah disampaikan atau telah dilaksanakan pada KBM hari tersebut. Nah, di sini terkait dengan evaluasi atau penilaian, ada beberapa prinsip juga yang perlu kita ketahui dalam evaluasi. Pertama adalah validitas atau ketepatan. Maksudnya di sini adalah bahwa dalam kita melaksanakan kegiatan evaluasi, kita harus menggunakan alat evaluasi yang bersifat tepat atau valid. Pengertian valid di sini tergantung kita mau mengukur apa dalam kegiatan evaluasi di sini. Perlu diketahui bahwa dalam pendidikan itu ada 3 aspek yang perlu dicapai oleh siswa dalam kegiatan pendidikan. Pertama, aspek yang bersifat kognitif pengetahuan, kemudian aspek yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, kemudian aspek yang bersifat sikap atau afektif. Nah, sebagai contoh validitas di sini, misalnya kita ingin mengukur kemampuan siswa dalam aspek psikomotorik atau keterampilan, maka evaluasinya harus disesuaikan juga dengan aspek keterampilan tadi. Maka misalnya tidak tepat jika kita melakukan evaluasi dalam bentuk tes tulis berupa esai atau berupa pilihan ganda multiple choice untuk mengukur kemampuan siswa yang terkait dengan kemampuan psikomotorik. Misalnya kemampuan membaca surat atau kemampuan membaca surat Al-Ikhlas atau menghafal surat Al-Ikhlas atau juz amma misalnya. Karena ini menyangkut aspek yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, maka tidak valid atau kurang tepat jika kita melakukan kegiatan evaluasinya dalam bentuk tes tertulis, bukan dalam bentuk tes demonstrasi atau tes praktek. Jadi sekali lagi, prinsip dalam evaluasi satu adalah validitas, ketepatan antara alat evaluasi yang kita gunakan dengan materi atau tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan evaluasi. Jika tujuannya kita adalah mengukur pengetahuan siswa, maka soal dalam bentuk alat evaluasi dalam bentuk soal tertulis, baik bentuk esai, pilihan ganda, dan sebagainya, bisa dikatakan ini valid atau tepat. Misalnya untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami atau memiliki pengetahuan di bidang, katakanlah misalnya tentang ASEAN, maka pengetahuan yang ingin kita ukur maka sudah cukup tepat dengan bentuknya tesnya tes tertulis. Jadi sekali lagi, validitas perlu diperhatikan dalam kegiatan pelaksanaan tes. Kemudian yang kedua adalah selain validitas, ketepatan, juga reliabilitas atau ketepatan. Ketetapan, maaf. Kalau pertama ketepatan, tepat.
Kalau yang kedua, reliabilitas adalah ketetapan. Dalam pengertian suatu alat ukur atau alat evaluasi harus bersifat tetap ketika untuk menilai satu atau dua bidang pelajaran. Jadi di sini bersifatnya stabil dalam pengertian apabila seorang siswa diukur dengan misalnya dengan satu soal, kemudian mendapatkan atau mengisi jawabannya dengan jawaban dalam bentuk yang panjang, misalnya kita bisa menggunakan pengukuran bagaimana apakah jawabannya tepat, mendekati tepat, atau sudah sangat tepat. Nah, di sini harus tetap, kita jangan berubah-ubah dalam mengukur kualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah kontinuitas, kesinambungan. Evaluasi tidak hanya dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu saja, tetapi harus berkesinambungan dalam rangka agar kita bisa memantau perkembangan siswa, perkembangan kemampuan, perkembangan keterampilan, dan perkembangan sikap siswa, sehingga tes tidak cukup hanya dilaksanakan misalnya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, tapi bersifat kontinu. Nah, di sini tidak hanya tes yang berbentuk formal, tetapi juga bisa berbentuk tes yang non formal atau informal berupa catatan-catatan pribadi dari seorang guru terkait dengan perkembangan siswa. Kemudian juga komprehensif. Komprehensif di sini sebagaimana tadi dinyatakan bahwa dalam pendidikan itu paling tidak ada 3 aspek yang ingin dicapai. Pertama, aspek yang bersifat kognitif, pengetahuan. Kemudian aspek yang bersifat psikomotorik atau keterampilan. Yang ketiga bersifat afektif atau sikap. Nah, ketiga hal ini harus menjadi satu kesatuan yang diukur atau dinilai dalam kegiatan evaluasi oleh seorang guru. Jadi guru tidak cukup hanya mengukur aspek pengetahuan semata, tapi aspek lainnya diabaikan misalnya. Jadi penilaian harus bersifat komprehensif atau menyeluruh, kemudian kontinuitas, berkesinambungan, kemudian juga bermakna. Dalam pengertian bermakna di sini, evaluasi harus memiliki makna baik bagi guru maupun bagi siswa. Pengertian makna itu bagi guru misalnya sebagai feedback atau timbal balik. Kegiatan evaluasi misalnya, ternyata dari hasil evaluasi mayoritas siswa misalnya mengalami kegagalan, itu bisa menjadi feedback bagi seorang guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran atau kualitas pembelajaran. Kemudian jika hanya beberapa siswa yang mengalami kegagalan dalam evaluasi, maka itu bisa menjadi feedback masukan bagi siswa agar memperbaiki diri dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi harus ada prinsip kebermaknaan dalam kegiatan evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah dicatat, ini perlu diingat pula bahwa semua kegiatan dalam pembelajaran apalagi terkait dengan evaluasi harus ada pencatatan, baik pencatatan terhadap kemampuan siswa per individu maupun kelas, misalnya rata-rata kelas, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, itu semua menjadi bagian yang perlu dicatat sebagai dokumen bagi seorang guru. Kemudian juga adil dan objektif. Dalam kegiatan evaluasi harus ada prinsip keadilan dan juga objektivitas dalam melaksanakan kegiatan. Itu hal-hal yang secara singkat ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan evaluasi dalam pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan demikian maka perkuliahan psikologi pendidikan Islam kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila dalam penyampaian materi-materi selama awal perkuliahan sampai akhir ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, sebagai bentuk UAS atau ujian akhir semester, nanti akan saya berikan soal yang berbentuk tes tertulis. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan jawabannya secara take home, artinya dikerjakan di rumah dan nanti dikirim setelah dijawab melalui Japri ke nomor WA pribadi saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.